Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bermula ketika saya melakukan perjalanan pulang setelah melakukan safar yang cukup lama. Setelah mengambil posisi di bus, qadarullah, posisiku di dekat sekelompok pemuda yang doyan hura-hura. Ketika tertawa dibuat terbahak-bahak dan terlalu banyak bersenda gurau. Tempat itu pun penuh dengan bau rokok mereka. Ketika itu bus penuh penumpang sehingga tidak memungkinkanku untuk berpindah tempat. Ingin sekali aku pergi dari tempat ini biar aku bisa istirahat. Sesak rasanya duduk bersama mereka, namun aku hanya bisa menenangkan pikiranku dengan mengeluarkan mushaf dan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Beberapa saat kemudian, kondisi mulai tenang. Ada di antara pemuda ramai itu mulai membaca koran dan ada pula yang sudah mulai tidur. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan salah satu dari sekelompok pemuda tadi duduk di sampingku. Cukup, cukup. Saya mengira dia merasa terganggu dengan suaraku. Aku pun minta maaf dan melanjutkan baca Al-Quran dengan suara pelan yang hanya bisa kudengar. Tiba-tiba orang itu menutupi wajahnya dengan tangannya, kepalanya naik turun maju mundur. Dengan respon kasar dia memarahi saya. Saya sudah minta kamu untuk diam, diam. Saya gak sabar. Dia pun langsung pergi meninggalkan tempat duduknya, menghilang dari pandanganku. Sampai akhirnya dia kembali, lalu dia minta maaf dan menyesali perbuatannya, kemudian tenang di tempat duduknya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi setelah tenang sejenak, dia melihat saya dengan air matanya mengalir. Disitulah dia mulai bercerita. Sudah kurang lebih 3 tahun, saya belum pernah meletakkan dahiku untuk sujud. Saya tidak menyentuh sedikitpun satu ayat dalam Al-Quran. Sebulan ini saya melakukan traveling, hampir semua maksiat telah aku cicipi dalam perjalanan ini. Aku mendengar Anda membaca Al-Quran, terasa hitam dunia di wajahku. Terasa sesak dadaku, aku merasa sangat hina. Aku merasa semua ayat yang engkau baca menghantam jasadku layaknya cambuk. Aku pun bingung dan bertanya pada diriku, sampai kapan kelalaian ini akan kualami? Kemana lagi aku harus melaju? Setelah piknik penuh hura-hura ini apalagi yang harus aku lakukan? Lalu tadi aku ke toilet, tahu kenapa? Saya ingin menangis sejadi-jadinya. Karena tidak ada tempat yang terlihat manusia selain toilet. Aku pun menasehatinya untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Setelah itu dia terdiam. Ketika bus sudah sampai, dia memintaku ngobrol sejenak. Seolah dia ingin menjauh dari kawan-kawannya. Semangat kesungguhan untuk bertaubat sangat kelihatan dari raut wajahnya. Dia bertanya, apa mungkin Allah akan menerima taubatku? Kujawab dengan firman Allah, apakah Anda pernah membaca firman Allah? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dia mulai senyum kecil, senyum penuh harapan dan air matanya berlinang. Dia menyampaikan kepadaku, saya janji, saya akan kembali kepada Allah. Demikian kisah seorang pemuda yang bertobat, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.